Bab 31. Ada apa non? Tanya Binem. Tidak apa-apa Bi Axel memintaku membuatkan sup, dia bilang bubur tadi tidak enak, ucap Kala. Tidak enak? Masa sih non? Oh ya non juga ya, semenjak non pergi Tuan Axel selalu bilang makanan rumah tidak enak, bahkan sampai chef yang kemarin memasak sarapan untuk Tuan Axel disuruh belajar lagi, bahkan dikirim lagi ke Amerika, ucap Binem. Kala cukup terkejut mendengar perkataan Binem dan tak habis pikir dengan kelakuan Axel. Kala pun memasak sup dibantu oleh Binem dan Bijum sekitar 30 menitan, akhirnya siap supnya, ku bawa lagi ke kamar Axel. Ini makan, cepat nanti keburu dingin, ucap Kala. Tanganku masih bergetar, gak bisa memegang sendok, ujar Axel. Hanya bergetar kan bukan putus, ucap Kala kesal. Kala mengembus nafas dalam-dalam mencoba untuk sabar dengan Axel yang sedang sakit, rasanya ingin sekali menampol wajah. Axel, ini buka mulutmu, ucap Kala. Enak? Tanya Kala. Axel pun hanya mengangguk-anggukkan kepala sebagai jawaban. Dia pun memakan sup itu hingga habis tak tersisa. Aku mau sup itu lagi, ucap Axel. Kala pun kembali menuju dapur lagi untuk mengambil sup itu lagi. Abis non? Tanya Binem. Abis Bi, ini Axel mau nambah, ucap Kala. Nambah? Wah tumben nih Tuan Axel nambah makanan, ucap Bijum. Bijum dan Binem saling menatap sambil senyum-senyum. Kenapa Bi? Kok senyum-senyum gitu? Tanya Kala heran. Udah non, sama Tuan Axel aja cocok kok, ucap Binem. Janon Bibi dukung Tuan Axel sama non daripada Tuan Axel sama cewek lain, ucap Bijum. Apa sih Bi, enaklah, mana mungkin cocok sama aku, ucap Kala mengakhilkan pandangan karena merasa malu. Non mukanya merah tuh. Ledek ini Nem, enak kok di sini, agak panas Bi, aku ke atas luan ya, nanti Axel marah, ucap Kala sambil degan. Semangat non Bibi dukung, teriak Binem. Sang Bijum itu membuat Kala tambah malu. Kenapa mukamu kok merah, tanya Axel. Ah tidak apa-apa, di dapur panas sekali, jawab Kala. Oh cepat, aku mau makan lagi, ucap Axel. Kala pun menyuapi Axel lagi. Selesai makan, ku beri obat yang tadi Bijum suruh dan Kala mengambil tas dan beranjak keluar. Tunggu, mau kemana? Tanya Axel. Ya pulanglah. Mau kemana lagi? Jawab Kala. Apa aku menyuruhmu pulang? Tanya Axel lagi. Tidak, perjanjian kita 1 bulan, tetapi ini kan belum 1 bulan, jadi kau tak berhak melarangku, ujar Kala. Ya udah sana, gak punya hati rela meninggalkan orang sakit, seletuk Axel. Hei, apa Anda bilang aku gak punya hati padah, ucap Kala terhenti. Kalau mau pulang ya pulang saja sana, jangan ngedumel, ucap Axel. Ya udah, dasar bayi besar yang tidak tahu cara berterima kasih, ucap Kala keluar dari kamar Axel. Bruk. Kala yang masih di depan pintu Axel terkejut. Kala pun masuk ke kamar Axel lagi untuk melihat keadaannya. Axel, teriak Kala. Aku berlari ke arah Axel. Axel bangun, jangan mati, hutangku belum ku bayar, aku takut kau menghantuiku, ucap Kala. Kala menepuk-nepuk wajah Axel. Lum yang kuat, Axel, panggilku lagi. Bab 32. Aduh gimana nih Axel, bangun, panggil Kala lagi. Ku angkat kepala Axel dan ku letakkan di pahaku. Tetapi tidak ada jawaban dari Axel. Ditolong, Axel pingsan lagi, teriak Kala. Bicep, ucap Kala terpotong. Bijum dan Binem yang berada di bawah langsung buru-buru ke atas. Sesampainya Bijum dan Binem terkejut melihat Kala dan Axel. Aduh non, Bibi pergi dulu ya, Bibi tutup pintunya kok, ucap Binem. Saat Kala memanggil Bibi untuk terakhir kalinya, Axel meraih tengkuk Kala dan mencium Kala. Kala coba mendorong Axel dan itu juga Bijum dan Binem melihat Kala sedang mencium pipi Axel. Kala sangat malu rasa.
sekarang ia ingin menghilang dari bumi. Sakit, ucap Kala. Axel menggigit pipi Kala hingga sedikit berdarah. Axel pun mengelap pipi Kala dengan lembut. Beda banget sama yang hari itu, makanya jangan berisik, ucap Axel. Di siapa yang gak panik lihat orang pingsan, ucap Kala gak mau kalah. Jadi kau khawatir denganku? Tanya Axel. Engaklah, tadi itu cuma refleks, dahlah awas. Pegel nih, aku mau pulang, ucap Kala Bruki. Saat Kala berdiri kakiku kesemutan dan jadi. Aku terduduk lagi, kenapa gak jadi pulang? Tanya Axel. Jadi sabar dong, kakiku kesemutan ya gara-gara kamu, kepalamu berat, ucap Kala kesel. Beberapa menit kemudian kesemutannya juga agak berkurang. Kala berdiri dan berjalan ke arah pintu. Aduh, kepalaku sakit, ucap Axel. Kala melihat ke arah Axel. Kala sedikit tidak percaya pada Axel. Bohong kan, aku gak akan tertipu lagi, ujar Kala. Kala cepat telepon dokter, ucap Axel. Sepertinya betulan deh, tapi aku kok gak percaya ya, batin Kala. Cepat Kala, kepalaku beneran sakit, ucap Axel meninggikan suara. Kala pun tersentak mendengar suara Axel yang sedikit meninggi. Beneran, seletuk Kala lalu berlari ke bawah agar Binem menelepon dokter pribadi Axel. Bi, cepat telepon dokter, kepala Axel sakit, ucap Kala panik. Baik non, jawab Binem. Kala masuk ke kamar mandi untuk mengambil air dingin untuk dikompreskan ke kepala Axel. Kala mengkompreskan kepala Axel. Gimana, agak mendingan gak? Tanya Kala. Masih sakit, jawab Axel. Gak lama dokter pribadi Axel datang dan langsung memeriksa Axel. Apa Tuan Axel sudah makan tadi, Miss Kala? Tanya dokter itu. Sudah kok dok, bahkan tadi Axel nambah makan. Ya, jawab Kala. Jadi gini Miss, Tuan Axel keracunan alkohol, kalau bisa jangan minum alkohol dulu dan jangan Tuan Axel kelelahan, apalagi sampai Tuan Axel banyak pikiran karena itu bisa membuat Axel lama dalam penyembuhannya, ucap dokter itu. Dan kalau bisa Tuan Axel jangan ditinggal sendirian, dahulu harus ada yang menemani Axel. Kapan jam, ucap dokter itu. Yoh, kok begitu dok? Axel kan cuma sakit kepala bukan sekarat. Kalau begitu kita bawa aja dok ke rumah sakit agar penanganannya lebih lengkap. Kalau hanya menyewa satu kamar saja duit Axel cukup kok, bahkan menyewa satu rumah sakit juga sanggup, ucap Kala sedikit tidak setuju. Apa sih, aku juga bisa kok sendirian di sini, gak ada orang yang menjagaku juga, gak apa-apa, ucap Axel. Miss Kala, gimana kalau kita bicara di luar saja, ucap dokter itu membawaku keluar. Kala dan dokter menuju ruang tamu. Kenapa dok? Tanya Kala. Jadi penyakit Tuan Axel ini sudah lama, jadi kita harus menanganinya dengan serius, ucap dokter itu. Penyakit apa dok? Tanya Kala. Saya tak bisa menyebutkan Miss, ucap dokter. Yoh, kenapa begitu dok? Tanya Kala bingung. Saya minta maaf karena tidak bisa memberitahu penyakitnya dan saya minta Miss Kala tidak meninggalkan Axel untuk saat ini karena Tuan Axel benar-benar harus diawasi. Kalau gitu saya permisi dulu, ucap dokter. Bab 33. Tidak pulang. Padahal mama sendirian di rumah. Ya udah deh, aku telepon mama dulu. Gak lama mama mengangkat telepon dariku. Halo ma, ucap Kala. Oh ya Kala, ada apa? Tanya mama. Ma, aku hari gak pulang ya ma, balas Kala. Kenapa Kala, ada masalah di rumah Axel? Tanya. Mama khawatir. Jama, kata dokter Axel harus ada yang nemanin Axel. Mama gak apa-apa kan di rumah? Tanya Kala. Mama gak apa-apa kok, lagian Axel kan suamimu jadi harus merawat Axel dengan tulus, ucap mama.
Ia mengucap Kala sedikit malu entah mengapa saat Mama bilang kalau Axel itu suamiku. Aku merasa malu. Axel sakit apa Kal? Apa sangat parah? Tanya Mama. Kata dokter Axel sudah ada penyakit ini dari lama tetapi gak dikasih tahu sama dokter Axel. Terkena penyakit apa Ma? Jawab Kala. Kau harus menjaga Axel baik-baik. Kalau begitu Mama tutup dulu teleponnya, ada tamu, ucap Mama. Oke Ma, bye, ucap Kala lalu mematikan telepon. Kok aku bisa lupa sih kalau Axel suamiku dan Cum dan Binem belum tahu ya, batin Kala. Kala menuju ke kamar Axel melihat keadaannya. Kulihat dia sedang bermain ponsel. Kala langsung menarik ponsel Axel. Kok main HP, katanya sakit kepala, ucap Kala. Yoh kok gak pulang, tanya Axel. Suka-suka aku dong, jawab Kala kesal. Kalau mau pulang-pulang aja, aku gak up, ucap Axel terhenti. Kala menempelkan jari telunjuknya ke arah bibir Axel agar berhenti berbicara. TTT, aku ini sudah berniat baik padamu, jangan sampai aku berubah pikiran. Lagian juga aku paksa oleh Mama agar tetap di sini, katanya aku harus menjadi istri yang baik, ucap Kala. Bohong. Sini dulu ponselku, aku sedang bekerja, ucap Axel. Gak tidur cepat, ucap Kala. Axel pun langsung merebahkan tubuhnya. Geser sedikit, ucap Kala. Ngapain? Tanya Axel. Ya tidurlah. Ya kali aku tidur di sofa, jawab Kala. Kesal, kan kau ada kamar di bawah, ujar Axel. Ya udah, tadinya kan dokter bilang kalau kau harus ada yang menjagamu, tapi kalau kau menyuruhku tidur di kamarku sendiri gak apa-apa, itu lebih baik. Baik, ucap Kala yang beranjak pergi. Bro. Tanganku ditarik oleh Axel begitu kencang hingga aku jatuh di kasur Axel dan Axel langsung memelukku erat bagaikan aku boneka beruang. Is, awas gak sesak ih, ucap Kala mendorong pelukan Axel. Kala merasa jantungnya berdetak begitu cepat. Awas ih, lepas, ucap Kala. Aku takut Axel mendengar detakan jantungku. Jangan bergerak, ucap Axel. Kenapa suka-sukaku doang? Awas ga, ucap Kala. Bergerak agar bisa lepas dari pelukan Axel. Jangan berger, ucap Axel berbisik di telingaku. Tiba-tiba Kala merinding. Axel, awasi, aku mau tidur di kamarku aja. Awas ga Axel, lepas, teriak Kala ketakutan. Stete, cepat tidur dan jangan bergerak. Kalau ga, ucap Axel. Iya ini tidur, tapi jangan macem-macem. Kalau berani macem-macem bakal ku tendang masa depanmu, ancam Kala. Dan Kala juga tidak berani bergerak sama sekali. Kan masa depanmu juga, goda Axel. Stete, orangnya udah tidur gak bisa diganggu lagi, ucap Kala sambil memejamkan mata.